Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji berserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah telah memberikan kita berbagai nikmatnya, seperti nikmat mata, nikmat mulut, nikmat pendengaran, nikmat iman, Islam, sehingga patutnya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sajikan kepada kekasih Allah yang bergelar Habibullah, yang berpangkat Rasulullah, buah jantung Siti Aminah, darah daging Abdullah, yang lahirnya di kota Mekah dan wafatnya di kota Madinah. Siapakah beliau? Beliau adalah Habibina Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memperjuangkan kalimat thayyibah di atas permukaan bumi Allah ini. Adapun tujuan saya membuat salah satu video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktik dakwah, yang mana saya mengambil tema yaitu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara itu sangat banyak. Salah satunya dengan cara kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa itu selawat? Selawat adalah bentuk ucapan atau bentuk penghormatan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana selawat itu? Selawat itu memenuhi dua syarat. Yang pertama ada sholli dan yang kedua ada salim, seperti Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ada sholli dan ada salim. Mengapa kita harus berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah sendiri yang telah memerintahkan kepada kita, Allah sendiri yang telah menyerukan kepada kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Dalilnya adalah Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Bukan hanya kita yang Allah perintahkan untuk berselawat kepada Nabi Muhammad, bukan hanya penduduk bumi, langit dan bumi yang Allah perintahkan untuk berselawat kepada Nabi Muhammad, akan tetapi Allah sendiri yang telah berselawat kepada Nabi Muhammad, yang mana Allah telah mengatakan, barang siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad 1 kali, maka aku akan berselawat kepadanya 10 kali. Masya Allah, sesungguhnya jika kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW sekali saja dan Allah membalasnya sekali, itu sungguh sudah cukup untuk kita. Akan tetapi Allah memberikan kita pahala yang berlipat ganda. Bahkan Allah dengan berselawat tersebut kita bisa diampuni dosa, kita bisa dimudahkan segala urusan, kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta," yang mana artinya kamu akan dibangkitkan dengan siapa orang yang kamu cintai. Maksudnya di sini, ketika hari akhir telah tiba, ketika kiamat telah usai, maka kita akan dikumpulkan di padang mahsyar dan kita akan dibangkitkan, yang mana ketika kita mencintai seseorang, maka kita akan dibangkitkan bersama orang yang kita cintai. Oleh karena itu, kita sebaiknya lebih banyak atau lebih dalam mencintai Rasulullah, karena ketika hari akhir telah tiba, kita akan dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada banyak hal lain bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu lainnya adalah kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Sunnah itu apa? Sunnah itu segala sesuatu perkataan, perbuatan atau takrir ketetapan Nabi yang bisa kita ikuti.
Salah satu sunnah yang Rasulullah terapkan dari hal terkecil sampai terbesar, seperti ketika kita hendak masuk kamar mandi, maka diawali dengan doa dan mendahulunya dengan kaki kiri. Ketika hendak tidur, hendaklah kita berwudu terlebih dahulu dan membaca doa serta membersihkan tempat tidur dan lain sebagainya. Ketika kita hendak bepergian atau mengenakan alas kaki, maka hendaklah diawali dengan tangan kaki kanan dan lain sebagainya. Hal tersebut menjadikan bukti kecintaan kita kepada Nabi dengan mengikuti berbagai sunnah yang telah Nabi lakukan. Dan bukan hanya sekedar mengikuti, bahkan riset membuktikan bahwa banyak sunnah-sunnah Nabi yang diteliti itu adalah salah satu yang membuat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Oleh karena itu, hendaklah kita memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad dan mengikuti berbagai sunnah yang telah beliau lakukan, karena itu menjadi salah satu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dan di hari akhir nanti, tidak ada satu orang pun yang dapat membantu kita, tidak ada satu orang pun yang bisa menolong kita kecuali Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika hari akhir nanti sangat sibuk mengurus umatnya, bolak-balik berjumpa dengan Allah hanya untuk meminta ampun dosa-dosa umatnya. Oleh karena itu, sungguh besar pengorbanan Rasulullah terhadap kita umatnya. Dan untuk membuktikan, untuk membalas cinta Rasulullah kepada kita, hendaknya kita juga mencintai Rasulullah, karena hal itu juga berpengaruh terhadap kita, bukan untuk Rasulullah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.